Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novida Irawan. Saya adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia Jakarta. Pada hari ini, saya membuat video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas rancangan pembelajaran serta video micro teaching mata kuliah produksi media interaktif KB 3720 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan untuk dapat memberikan pemahaman tentang konsep dan bagaimana memproduksi media interaktif seperti advertorial, caption foto, company profile, reportase, website, iklan display, dan iklan layanan masyarakat. Mata kuliah ini memiliki 12 CPMK dengan metode Project Based Learning, kegiatan pembelajaran daring atau online learning dengan model sinkronus dan asinkronus, penilaian dengan teknik metode penilaian kerja dan penilaian produk berupa portfolio, dengan menggunakan referensi utama dan pendukung di dalam mata kuliah ini. Nah, saya akan menyampaikan materi terkait teori dan konsep maupun project based learning, bagaimana memproduksinya sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta penguasaan materi yang nantinya dapat membangun sikap kreatif, kritis dalam pengembangan kompetensi mahasiswa. Seluruh materi RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, serta forum diskusi online dapat diakses oleh mahasiswa melalui kampus yang merupakan Learning Management System atau LMS dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bobot atau 4 poin. Yang pertama adalah 10% untuk absensi, yang kedua 20% untuk tugas kelompok, yang ketiga 30% untuk UTS, dan yang keempat 40% untuk UAS. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran micro teaching mata kuliah produksi media interaktif secara daring yang mencakup elemen delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat sore, apa kabar? Hari ini kita di pertemuan kedua dengan pembelajaran sinkronus menggunakan media Zoom. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik pembahasan kedua sesuai dengan RPS, yaitu advertorial, cetak, radio, dan televisi. Nah, di sini akan dibahas learning outcome, di mana dari materi hari ini, rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis advertorial, baik itu cetak, radio, dan televisi, dan juga mampu memproduksi advertorial, cetak, radio, dan televisi dalam bentuk portfolio atau hasil karya. Nah, saya akan menampilkan slide materinya. Oke, terlihat ya PPT-nya sudah terlihatkah? Sudah, Bapak. Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang advertorial. Ya, jadi eh advertorial ini kita bisa melihat di dalam berbagai perspektif ya dalam ilmu komunikasi. Ya, eh kalau berdasarkan konsentrasi ya jurusan itu, kita bisa melihat di dalam perspektif jurusan advertising, kita juga bisa melihat di dalam perspektif eh, public relation seperti itu. Nah, memang nanti penekanannya berbeda, ya, penekanannya berbeda. Nah, sebelum masuk eh, lebih dalam, apakah teman-teman sudah mempelajari atau sudah mendapatkan tentang advertorial?
di pertemuan sebelumnya atau silakan. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Eh Kalau saya kalaupun ada yang sudah nanti kita bisa sharing, bisa bertukar apa namanya pengalaman, ide-ide tentang editorial. Kalaupun belum, oke, saya akan mulai tentang Oh, eh, izin Pak, ya. kemarin itu baru dapat yang Creative Media in Digital Campaign itu Pak, belajar gimana cara kita promosikan, kayak kemarin disuruh minta kayak kita mau promosiin produk, gimana caranya, baru gitu aja Pak, tapi belum terlalu mendalam sih Pak, semester Oh, 5 oke, baik. kemarin. Siap, siap. Oke, sip. Jadi, nah nanti kita teman-teman bisa kolaborasi ya dengan editorial. Oke. Jadi begini, eh editorial itu kalau kita mengacu di dalam asal kata ya, itu sebetulnya dari kata advertisement ya, iklan dan editorial. Jadi ada dua dua apa namanya dua kata ya gitu. Nah, jadi advertorial itu sekali lagi dari kata apa namanya advertisement dan editorial begitu. Nah, yang dipahami ya kalau dalam perspektif advertising ya advertisement atau iklan ya yang menyerupai editorial atau tajuk rencana pada sebuah koran atau program TV namun hanya mempromosikan satu produk atau jasa dari sudut pandang pemasang iklan. Gitu. Nah, jadi begini, eh umumnya kalau di dalam sebuah korporasi ya, perusahaan itu kan terdiri dari ada marketing ya. Ya, kalau kita melihat dalam konteks ada namanya marketing communication, ada juga corporate communication. Itu sesuatu yang berbeda. Ya. Di pertemuan awal kita sudah membahas tentang perbedaan antara marketing communication dengan corporate communication. Ya. Jadi kalau marketing communication ya eh, mengkomunikasikan di dalam situ tentang apakah produk, jasa dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks corporate communication ya jadi lebih melihat di dalam korporatnya. Nah, marketing itu ya. Jadi orang advertising itu lebih pada penekanannya di marketingnya. Tetapi orang-orang PR, public relation, penekanannya lebih pada di corporate-nya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang advertising dengan orang PR atau marketing communication dengan corporate communication itu lebih duluan mana yang harus diutamakan? Kira-kira menurut teman-teman mana? Ini pernah kita bahas. Lebih dulu mana atau ya udah lebih dulu ini atau bagaimana gitu sebaiknya. Dalam misalnya teman-teman masuk di dalam apa namanya divisi marketing itu ya. Jadi sebetulnya kegiatan itu bersinergi ya. Jadi antara kegiatan marketing dengan kegiatan corporate itu sinergi. Jadi antara advertising dengan PR itu sinergi. Artinya begini, kalau di dalam penekanan advertising itu lebih banyak bicara tentang hard selling. Ayo beli ya. Misalnya belilah produk A gitu. Tetapi di dalam perspektif public relation penekanannya adalah ROI, return on of investment. Jadi lebih melihat di dalam bagaimana mengedukasi. Contoh begini,
contoh yang dilakukan di perusahaan tempat saya bekerja ya. Jadi eh ini juga pernah saya bahas di awal pertemuan. Jadi contoh begini. Kenapa permen karet di Indonesia tidak begitu laku dibandingkan negara lain? Ini kita compare ya, hasil apa namanya penjualan antara Indonesia dengan di negara apa namanya misalnya Thailand, China. Itu permen karet lebih tinggi justru. Atau bahkan di negara Arab. Ya, negara Arab itu penjualan permen karet itu luar biasa, sangat laku gitu. Kenapa di Indonesia kurang begitu laku? Alasannya apa? Ini hal yang mendasar. Kenapa nggak begitu laku? Izin Kira- menjawab, Pak. Ya, Izin silakan. menjawab. Ya, Mungkin dari pendapatan per kapitanya kali. Mungkin dari pendapatan per kapitanya. ya, Makanya barang itu ya. Rana tadi sempat ini ya, apa namanya nge-lag. ya, Pak. Jadi intinya tuh sebenarnya pendapatan per ininya, Pak, kapita. Ya, oke, oke. Itu bisa menjadi salah satu faktor, tetapi eh, indikator utamanya lebih pada begini, habit, gitu ya. Jadi habit. eh di Indonesia ya, habitnya adalah ketika kita berbicara dengan orang orang yang lebih tua, ketika kita mengunyah permen permen ataupun permen karet, itu dianggap seperti apa? Kurang sopan, betul nggak ya? Betul ya? Betul, Bapak. Nah, Betul, Pak. betul gitu ya. Jadi kadang kita tuh misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, orang tua kita pada saat mengunyah, atau kayak di sekolah misalnya seperti itu. Ketemu guru dan lain sebagainya pada saat kita mengunyah, nah itu dianggap kurang sopan gitu. Sedangkan di negara lain tidak seperti itu. Nah, justru habit ini yang harus diubah gitu. Ya, diubah itu dalam arti apa namanya? Bagaimana perusahaan itu mengubah persepsi ya, misalnya dengan mengunyah permen karet itu bukan nggak sopan loh misalnya seperti itu, tapi dengan edukasi bahwa mengunyah permen itu lebih pada untuk kesehatan dan lain sebagainya. Makanya penjualan permen karet itu ya di Indonesia itu tidak sebesar di negara lain karena adanya habit itu ya. Kemudian ya makanya di perusahaan tempat saya bekerja itu, ya mereka mengedukasi anak-anak sekolah tentang pentingnya atau fungsi dari mengunyah ya termasuk permen karet dan lain sebagainya itu. Itu mengedukasi. Jadi eh secara ya dalam perspektif advertising dilakukan dengan hard selling, jadi menawarkan produk belilah dan lain sebagainya tanpa didukung mengedukasi itu tidak akan bisa jalan. Ya contoh begini, misalnya yang sederhana deh yang kita temui, misalnya eh Yakult. Ya, saya pernah bahas ini yang sederhana deh, karena Yakult itu hampir semua kita apa ya di supermarket, kemudian ada lagi namanya Yakult Lady di pasar itu tuh gak mudah sekali ditemukan produk Yakult. Nah, kenapa Yakult kampanyenya Yakult apa? Kalau teman-teman tahu. Cintai ususmu, Pak. Minum Yakult Nah, tiap hari. minumnya berapa? Sehari berapa kali? Satu. Tiap hari di situ, Pak. Minum Yakult tiap hari begitu. Ya, berapa? Saya minum berapa tuh? Satu botol hari, Satu, Pak. satu mungkin. Enggak, kalau dari iklannya, Oh, tagline-nya itu saya minum. Dua, Pak. Dua. Nah, 2 kan? Itu mengedukasi.
Sekarang begini, kenapa Yakult harus minum 2? Kenapa nggak Yakult harus di state ya? Saya minum 2. Karena pertama, secara pendapatan, kalau minum 2, misalnya satu kelas kita ada 20 orang. Kalau dalam satu hari minum 2 berarti 40. 40 kali 30 hari. Ya udah berapa? 1.200 ya? Ya 1.200. Nah, teman-teman kebayang nggak omset dari secara marketing 1.200 per bulan itu baru satu kelas kita, belum yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian diedukasi dengan cara apa? Tadi dikatakan Rustang tadi ya, cintai ususmu dan lain sebagainya. Itu mengedukasi gitu. Jadi ketika konsumen bahasa saya adalah dipaksa ya, karena itu sebetulnya kan persuasif. Kalau kita jualan itu sebetulnya memaksa dalam arti secara bahasa, ya. Dipaksa untuk membeli gitu, tanpa disertai dengan edukasi, orang nggak akan mau gitu. Nah, makanya ini harus sinergi. Nah, gambaran itulah tentang advertorial. Sampai sini clear nggak, teman-teman? Clear ya? Jadi Ya, Pak. kalau jadi kalau secara advertising itu hanya bicara tentang beli, hanya beli, konsumsi, miliki gitu. Tetapi dengan adanya mengedukasi ya tentang produk tersebut, nah itulah advertorial. Jadi apa namanya, kombinasi ya. Jadi perkawinan gitu antara advertising dan editorial. Nah, untuk kurang lebih seperti itu ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Berikutnya Rustang. Tapi sebelum saya screen, tadi teman-teman udah banyak sharing. Jadi mungkin nanti pelayar pelayar yang saya share ini banyak revisi. Eh, Oke, Terus nggak saya apa-apa. cari. Kita diskusi sama-sama belajar supaya apa ya, ada pemahaman, insight kita di sini. Iya, Pak. Jadi dari tutorial kami itu idenya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit wajah. Nah, di sini temanya membersihkan dan mengangkat noda hitam pada wajah. Nah, di sini ada headline-nya yang lawan noda hitam dalam 7 hari. Selanjutnya ada eh kenapa sih penumpukan sel kulit mati dapat menyebabkan beberapa masalah kulit. Jadi di sini penumpukan sel kulit mati dapat menghambat proses regenerasi kulit yang normal. Kulit yang tidak dapat menggantikan sel-sel mati dengan cepat dapat tampak kusam, kurang sehat, dan mengalami peningkatan tanda-tanda penuaan. Nah, selanjutnya eh, manfaat dari eh, produk Cup Gentle Exfoliation Face Scrub. Di sini ada mengangkat sel kulit mati, meratakan tekstur kulit, mencerahkan kulit, menyamarkan pori-pori wajah, dan melawan noda hitam pada wajah. Terus selanjutnya, mengapa sih harus Cup Gentle Exfoliation Face Scrub? Di sini Cup Gentle Exfoliation Face Scrub merupakan sabun muka pria model scrub yang hadir dengan aroma kopi Brasil atau Brazilian coffee. Dibuat dengan mengandung hidrasilika halus yang sanggup untuk mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit wajah kehilangan kelembapan alami. Nah, di sini penutup dari kami lakukan eksfoliasi dengan lembut dan tidak lebih dari 2 hingga 3 kali seminggu dengan Cup Gentle Exfoliation Face Scrub atau sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Jika Anda memiliki kondisi kulit tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan ahli dermatologi. Nah, itu dari kelompok 6. Untuk saran dan koreksinya, saya persilakan kepada teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Bagus, Pak. Udah ada itu closingnya yang terakhir itu yang kita semua nggak ada, dia udah ada. Oke. Aku
Itu Pak, itu aja, cuma atasnya saya cuma komen bawahnya aja sih Pak. Oke, yang lain silakan. Oke, Dwi. Mungkin sumbernya ya Pak, kurang sumbernya. Iya. Di, Jadi izin Pak, izin Eka. Jadi gini apa awalnya. di apa namanya di note aja, Hah? Gimana Oke, Dewa? silakan di Dewa, note Dewa. saja Bapak yang tadi direvisi itu juga menjadi Ya tadi, kekurangannya. ya Saya bisa makanya tadi, melihat berarti. makanya dari awal tadi saya udah menyampaikan mungkin udah ada beberapa revisian, jadi itu udah banyak Iya, Tan. revisian. Jadi note-nya di sini saya mungkin Oke, terlalu good. singkat Pak gitu. Mm-mm. Oke, ini apa namanya? Secara layout ya sudah menarik ya gitu. Tetapi itu tadi ada beberapa yang nanti ditambahkan ya, seperti yang teman-teman sampaikan gitu. Dan closing tadi sudah ada ya, call to action-nya ya, lakukan eksplorasi lebih hingga 3 kali seminggu. Nah itu sudah ada. Nah kalau kalau perlu ini kan berupa kalimat ya, kamu bisa menggunakan atau membuat semacam kayak tagline ya. Misalnya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Misalnya, itu menarik itu. Jadi itu kena. Jadi teh itu memang cocok untuk makan apa aja. Ketika kita makan dulu apa namanya Western ya Western food ya misalnya kayak pizza, spaghetti itu kan identik dengan soft drink. Tapi ke sini ada juga teh tuh ya sekarang. Nah, jadi masuk gitu. Jadi iklan tagline itu masuk gitu. Jadi tapi memang beda ya, itu bukan tagline. Seolah-olah mirip tagline gitu. Itu juga nggak apa-apa, bisa di sebagai call to action-nya. Misalnya, jadi perlu di-highlight supaya orang itu mengingat. Makanya kalau saya mencontohkan kalimat yang digunakan oleh Yakult itu cukup cukup memorable ya. Jadi minum Yakult 2, saya minum 2. Itu kan padahal bahasa dari mereka saya minum 2. Tapi ketika saya membaca, jadi seolah-olah saya harus minum 2 gitu. Saya minum 2 gitu. Nah itu. Jadi eh oke good ini ya, menarik ya. Kita kasih aplaus. Grupnya harus tang. Terima kasih Pak. Oke, next. Boleh ada tambahan nggak Pak dosen? Oh silakan Bu, silakan, silakan, silakan. Punten Pak, Ditanggapi. Oke. tambahin lagi nggak tadi Rustang? Oh iya. Iya maaf nih, kebetulan emang produk CAF ini saya kenal baik gitu ya sama brandnya gitu. Jadi biasanya brand ini kan memang salah satu grupnya Paragon Pak. Jadi memang ada Wardah, Mm-mm. Cover, lalu ada CAF untuk yang prianya. Kalau untuk skincare-nya ada Kristalur. Nah, kalau saya bilang ini sebenarnya bagus, detail ya terkait dengan benefitnya, terus juga fungsinya untuk apa gitu. Nah, namun nggak banyak tahu kalau Kaf ini sebenarnya produk pria. Memang sih dicantumkan di sini tulis Kaf Gentle Exfoliating Face Scrub merupakan sabun muka pria model. Mungkin ada semacam statement di depan dulu gitu di atasnya bahwa ini adalah untuk produk pria gitu. Jadi biar nanti takutnya orang biasanya kan literasinya mungkin cepet-cepet buru-buru ya. Jadi takutnya dikira ini unisex gitu. Jadi mungkin itu aja sih tambahannya Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Bola. Oke. eh Ya, memang di dalam pembuatan itu kan sekali lagi SMCR ya, Message Channel and Receiver. Kalau dalam
konteks para pengiklan itu receiver itu ditentukan di awal. Itu boleh. Jadi kalaupun memang jadi gini, itu sama ya. Kalaupun memang produk itu sudah clear ya, memang targetnya adalah manly gitu ya. Silakan apa namanya di highlight gitu. Tapi kalau produknya itu memang unisex ya, memang nggak perlu di ini gitu. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa kalaupun ini memang CAF ini masuk di dalam targetnya atau segmennya itu lebih ke pria yang ya, itu silahkan. Jadi di highlight dulu gitu. Jadi itu ya apa namanya? Oke, good masukan dari Bu Ola itu. Oke, ada lagi? Silakan. Izin Pak, Ya, Rana, silakan. saya setuju tadi ada masukan bahwa untuk kelompok Krusang ini harus ada headline-nya. Kenapa harus ada headline di iklan itu? Supaya orang itu bisa tertarik untuk membaca iklan itu. Kalau misalnya headline-nya hanya, tapi untuk iklannya udah ada, produknya udah ada. Cuman kalau misalnya tidak ada headline ataupun headline-nya kurang, orang itu mungkin akan bertanya-tanya. Kayak misalnya, ini produk apa fungsinya. Nah, itu harus dijelaskan di sana. Ini untuk siapa? Gitu, Pak. Ya, oke, good. Silakan Rustang menanggapi. Baik. Tadi dari saran Bu Ola juga sama Terana, emang mungkin baiknya disertakan. Saya juga lupa sih Pak untuk menyertakan bahwa sabun cuci muka CAF ini untuk pria. Nah, untuk tadi kata Terana untuk headline-nya harusnya disertakan. Nah, headline dari flyer di kelompok kami di sini itu headline-nya ini lawan noda hitam dalam 7 hari. Jadi itu adalah headline-nya. Cuman kurang di keterangan eh seperti yang Teran tadi bilang, keterangannya bahwa produk ini harusnya disertakan bahwa ini produk ini untuk pria begitu. Iya benar Rustang. Kalau saya bilang ini udah headline, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak gitu. Lawan noda hitam kan tujuannya memang untuk mengurangi noda hitam kan. Itu tagline udah benar sebenarnya. Cuma memang segmentasinya untuk siapa belum di highlight. Itu aja sih kurangannya. Ya, Yang lain mah bagus. Oke, good. Ya, kita kasih aplaus kelompoknya Rustang ya. Terima kasih semuanya. Sekian penyampaian video PDD UKT-PT bidang pengajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka dan salam komunikasi.